Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Kosbil TV. Hari ini masih membahas tentang marketing, tentang seorang pengusaha harus paham tentang kebiasaan pelanggan ya, pelanggan hari ini ya. Tonton terus channel Kosbil TV ini dan jangan lupa subscribe dan tekan loncengnya agar teman-teman mendapatkan ilmu-ilmu bisnis yang berkelanjutan ya, berkelanjutan. Oke, supaya nggak lama-lama kita langsung aja ke materinya ya. Oke, kita masuk ke pembahasan tentang pengusaha harus paham kebiasaan pelanggan ya, kebiasaan pelanggan ya. Jadi emang pengusaha pebisnis pedagang itu harus tahu kebiasaan pelanggannya biar nanti lebih enak jualannya ya, bisnisnya lebih enak ya. Apa aja sih kebiasaan-kebiasaan pelanggan tersebut ya kan, atau yang biasa disebut kalau training dalam bahasa Inggrisnya tuh WO ya kan, seperti ya. Oke. Yang pertama adalah pelanggan itu tidak senang ya dibantah ya. Jadi pelanggan itu tidak senang dibantah dan juga pelanggan itu tidak suka disalahkan ya kan. Jadi pas waktu kita ketemu pelanggan, jangan pernah dibantah atau disalahkan ya kan. Ya, kalau di sini intinya jangan berdebat ya, jangan berdebat. Jadi teman-teman pas waktu ketemu pelanggan ya harus banyak mengalah ya, harus banyak menyenangkan komunikasinya ya. Jadi komunikasi yang menyenangkan ya, jadi tidak ada membantah, tidak ada menyalahkan ya, seperti itu. Ini yang pertama ya. Jadi harus benar-benar support, mau benar mau salah ya, kita di awal tuh sebagai pedagang ya harus mengalah ya, karena kan kita intinya menjaring calon pelanggan ya, makanya kita harus mengalah ya. Itu yang pertama ya. Yang kedua adalah pelanggan itu tidak suka dijuali ya. Jadi pelanggan itu tidak suka dijuali. Jadi kalau orangnya lagi sibuk kayak ketemu dimanapun terus kita jual, dia orang sebenarnya nggak suka ya kan. Walaupun seperti itu dia punya kelemahan ya kan. Kelemahannya apa? Dia senang belanja ya kan, dia senang belanja. Dari senang belanja itu baru kita bisa gali ya kan, tekniknya ya kan. Sebenarnya orang itu semua orang mungkin tidak suka dijualin ya kan, tidak suka dijual, tapi dia suka belanja. Nah, tidak suka belanja pas waktu dia senang belanja itu yang kita harus tahu tekniknya ya kan, tahu tekniknya untuk merayu pelanggan ya kan, merayu pelanggan ya. Terutama pelanggan itu biasanya kalau ada perubahan harga dia sangat pengaruh ya, perubahan harga, makanya harus rasional ya. Kalau kita punya pelanggan ada perubahan harga, itu masukkan aja ini sih ya, masukkan aja, itu harus rasional perubahan. Jadi pelanggan itu dia tidak suka dijualin tapi dia senang belanja. Nah, itu kuncinya ya. Kalau udah senang belanja berarti harus punya teknik yang yang halus, yang bisa membuat orang bisa membeli produk kita, seperti itu ya. Itu yang kedua ya. Yang ketiga adalah pelanggan itu senang disupport ya kan, diiyahkan, dipuji lah, seperti itu ya, dipuji ya. Jadi emang pelanggan itu senang disupport, dipuji ya kan. Kalau misalkan barang itu mahal misalkan, iya emang betul mahal gitu, barang ini mahal gitu. Tapi ini emang khusus barang ini orang-orang yang senang kualitas dan ingin daya tahan lama misalkan, seperti itu. Nah, itu juga bisa jadi di awal tuh kegelisahannya atau ketidaksukaannya beliau tuh disupport dulu. Jadi pas waktu bilang mahal, emang mahal ibu bapak, seperti itu. Baru nanti kita alasannya dijelaskan seperti itu. Jadi emang pelanggan itu senang disupport ya, suka disupport, dibenarkan ya. Apa yang
apa yang diutarakannya senang dibenarkan seperti itu ya. Itu yang ketiga ya. Yang keempat adalah teman-teman harus paham tentang ilmu komunikasi ya. Teknik passing leading ya. Passing leading di mana kita harus banyak memuji, mengapresiasikan, mendengarkan, nah seperti itu. Itu passing leading ya. Di awal tuh. Jadi passing leading tuh kita maksudnya gini, banyak passing tapi sedikit leading. Jadi kalau passing itu memuji, mengapresiasikan, mendengarkan, membenarkan seperti itu ya. Leading itu pendapat kita, ya kan? Apa kemauan itu belakangan aja. Jadi di awal tuh kita sampai dia orang connect, sampai dia nyaman, di passing aja terus di passing ya. Sampai kalau udah nyaman baru leading ya. Seperti itu. Nah ini ilmu komunikasi harus teman-teman harus paham banget ya. Insya Allah teman-teman sudah paham lah tentang ilmu komunikasi ya. Oke. Ini yang keempat ya. Yang kelima tuh why. Jadi why-nya harus ketemu ya. Why-nya mengapa sih dia tidak suka? Nah seperti itu mengapa sih dia kalau anak itu tidak suka matematika? Nah harus ketemu tuh why-nya kenapa. Mengapa sih orang itu tidak suka dengan bakso? Nah itu seperti kalau kita jual bakso ya gitu. Why-nya kenapa sih kita orang itu tidak suka durian gitu seperti itu ya. Jadi emang harus paham why-nya sehingga nanti edukasinya lebih mudah ya kan, bukan kita paksakan ya kan, bukan kita. Jadi why-nya itu harus ketemu ya kan. Berarti kalau why sudah ketemu, insya Allah lebih mudah cari jualannya ya. Cari jual. Jadi why itu harus ketemu ya, mengapa dia tidak suka ya, seperti itu. Yang selanjutnya yang keenam adalah quote kata-kata ya. Dalam promo itu dalam selling itu harus harus diperhatikan kata-kata ya. Pas waktu kita membuat skrip, apalagi sekarang zamannya online ya, skrip di promo itu harus benar-benar harus hati-hati, karena skrip itu yang akan membuat orang tertarik dengan bisnis kita. Skrip itu yang membuat orang menggerakkan hatinya untuk membeli produk kita ya kan. Skrip itu sekarang sangat-sangat pengaruh ya, sangat pengaruh dalam promo ya, dalam menarik penjual ya. Jadi pemilihan kata itu harus dibuat sedemikian rupa ya, sehati-hati mungkin, harus jangka panjang. Oh ini masuknya kemana nih? Ini bisa membuat orang tergerak atau emang hanya paham doang ya, seperti itu. Itu juga kata-kata harus disiapkan ya. What have for ya, seperti itu. Yang ketujuh adalah PAK ya. PAK itu pas waktu kita komunikasi penjualannya langsung di lapangan, kita harus melihat bagaimana matanya dia memperhatikan kita enggak, dia auditorinya mendengarkan kita enggak gitu kan. Terus bahasa tubuhnya kita harus lihat ya, seperti itu, apakah menolak, menerima, atau cuek aja. Nah itu harus diperhatikan. Jadi kita memang bahasa tubuh itu harus diperhatikan ya, bukan PAK ya, seperti itu ya. Jadi emang harus kita perhatikan berbagai macam yang ada di pelanggan tersebut. Yang terakhir adalah yang 8 itu motion ya, bahasa tubuh ya. Bahasa tubuh itu bagaimana anggukan kepalanya, bagaimana posisi tubuhnya, bagaimana dia pas waktu kita menerangkan dia ketertarikan, bahasa tubuh ketertarikannya ada enggak, gerakannya gitu kan, seperti itu ya. Apakah dia ada banyak penolakan pas waktu kita menerangkan, dia bahasa tubuhnya ke belakang atau misalkan menghindar dalam artian miring, melihat kemana, seperti itu harus diperhatikan. Makanya kita harus memperhatikan bahasa tubuh, termasuk bahasa tubuh kita juga sebagai penjual ya. Penjual itu juga harus diperhatikan, bagaimana kita respect kepada calon pelanggan, bagaimana kita perhatian pada pelanggan, itu juga harus di setting. Nah ini kedelapan kebiasaan pelanggan yang harus teman-teman pahamin ya, harus pahami sehingga nanti pas waktu teman-teman berhadapan dengan calon pelanggan itu akan lebih mudah menggiringnya ya,
Kalau bisnis kan menggiring ya, menggiring untuk deal, menggiring untuk belanja lah seperti itu ya. Nah, itu 8 kebiasaan ya. Ini ada sedikit tambahan dari saya tentang tentang pemahaman kepada pelanggan. Jadi pengusaha juga harus paham tentang ini strategi spin ya, kan ada namanya strategi spin. Ini biasa tambahan aja buat teman-teman. Spin itu ya S-nya itu situasi ya. Jadi teman-teman harus mengetahui kondisi konsumennya seperti apa sih ya kan. Apakah dia lagi butuh solusi atau emang dia lagi ingin pencapaian dream atau seperti itu ya. Nah, yang P-nya itu problem, tunjukkan problem. Ya, problemnya apa sih? Problemnya ya. Yang I itu implikasi atau tunjukkan solusinya. Jadi emang kita harus menunjukkan solusi yang dihadapi oleh konsumen ya. Baru N-nya itu need buy off ya. Jadi bahwa ada produk yang lebih bagus. Jadi kita tawarkan bahwa bahwa kita mempunyai produk yang lebih bagus yang cocok untuk dia. Sesuai dari yang problem yang dihadapi oleh calon konsumen tersebut, sehingga teman-teman bisa lebih mudah. Nah, ini tambahan aja ya, strategi spin ya, misalkan spin ya. Nah, itulah teman-teman sharing ilmu bisnis kali ini tentang marketing dengan judul pengusaha harus paham kebiasaan pelanggan ya. Tonton terus channel Coach Bill TV dan jangan lupa tekan loncengnya sehingga teman-teman bisa terus mendapatkan ilmu-ilmu ini yang ke depannya ya, sehingga teman-teman lebih mudah nanti dalam melaksanakan bisnisnya dan bisa lebih tumbuh lagi omset dan target-targetnya ya, untuk pencapaian target yang teman-teman sudah canangkan ya. Itu aja dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.